Kalau Salomo bisa membedakan di antara dua wanita yang sedang merebutkan bayi, karena seorang penuh dengan belas kasihan, apalagi Bapamu yang di surga. Dia mengetahui, dia melihat, dia memperhatikan kedalaman hati kita. Pelayanan bukan masalah hadir, pelayanan bukan masalah melakukan aktivitas, pelayanan bukan rutinitas, pelayanan adalah hati yang diletakkan di hadapan Bapa, hati yang terus dialirkan kepada banyak orang, hati yang terus dibuka kerannya, dan hati itu mengalirkan banyak hal supaya kehidupan itu kembali hidup. Banyak orang kembali hidup di hadapannya, banyak hati kembali hidup di hadapannya. Itulah yang dimaksud dengan melayani dengan hati. Bukan masalah hadir, bukan masalah muncul, bukan masalah kelihatan di depan banyak orang, tetapi kedalaman hati yang diperhatikan oleh Bapa. Perhatikanlah kalimat ini. Tidak ada yang dihasilkan dari kemasabodohan kecuali kebodohan. Banyak orang cuma kelihatan pelayanan, tetapi sebenarnya hatinya tidak melayani. Karena itu mereka hanya tampil ketika ada orang yang melihatnya. Tapi dengar baik-baik. Tidak ada yang dihasilkan dari kemasabodohan kecuali kebodohan. Tidak ada yang dihasilkan dari ketidakpedulian kecuali kematian. Orang yang punya belas kasihan akan menjaga kehidupan. Seperti orang yang menyalakan api yang hampir padam. Dia menjaganya, dia menutupinya supaya angin tidak memadamkannya. Dia terus menjaga supaya api itu menyala, dan akhirnya api itu menyala membesar. Demikianlah orang yang punya hati. Dia akan menjaga pelayanannya dengan air matanya di hadapan Tuhan. Dia akan biarkan hatinya terus terarah kepada Tuhan. Dia akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tanah pelayananku begitu keras, tapi biarkanlah air mataku mengalir kepada tanah pelayanan ini seperti air hujan yang akan membasahi tanah pelayananku ini. Air mataku ini siap membasahi. Makanya dia akan berdoa seorang demi seorang yang ada dalam pelayanan. Bukan jumlah orang yang kita layani, tapi seberapa banyak air mata yang dialiri kepada orang-orang itu. Dia perjuangkan kehidupan dengan air mata dan doanya di hadapan Bapa. Itulah yang dimaksud dengan pelayanan dengan hati. Tidak ada yang dihasilkan dari pelayanan tanpa hati kecuali kekosongan. Ada begitu banyak orang pelayanan seperti pelayanan gabah. Kelihatannya berisi tetapi tidak ada isi. Sepertinya ada kehidupan tetapi tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena pelayanan tanpa hati. Kita lihat ada orang yang mempunyai seekor anjing. Anjing itu bisa mengetahui siapa di antara orang-orang yang dalam rumahnya, yang suka membelainya, yang suka memberi makan, yang suka memperhatikan dan mengurusnya. Anjing itu bisa bedakan. Lihat, orang-orang yang kita layani juga tahu. Orang-orang yang kita layani mengetahui kita ini melayani dengan hati atau tanpa hati. Kalau pelayanan tanpa hati, ujungnya kekosongan. Walaupun kita banyak aktivitas,